Seorang gadis yang bernama Dinda yang memiliki semuanya apa yang dia inginkan di kehidupannya. Remaja yang cantik, tajir, dan dipuja-puja. Banyak cowok di sekolahannya. Berangkat sekolah pun diantar dengan sopir. Ia tidak pernah naik motor dalam keberangkatan ke sekolahannya karena tidak mau kulit putihnya terpapar sinar ultraviolet dari matahari. Sedangkan di satu sisi yang lain, Gary sesosok cowok yang kehidupannya ya lumayan lah, tapi ya jauh dari kehidupan Dinda. Dia berangkat sekolah menggunakan motor Intel, kendaraan bahari bandar peninggalan ayahnya. Sesampainya di sekolah, Dinda seakan seseorang yang sangat berpengaruh di sekolahannya karena dia terkenal dengan anak yang paling kaya. Bahkan ia sering mempermalukan orang lain di sekolahannya, salah satunya yang bernama Jia. Queen, gimana kalau kita sweet escape ke Bali? Blow up, now you look perfect. Gue masih punya otak. Buat apa punya otak kalau miring ke kacamata lo itu? Balik ke Gary, ia malah telat bahkan tidak bisa masuk kelas, bahkan mengikuti pelajaran. Pak, saya telat belum semenit loh. Maaf, sudah nggak bisa. Saat Dinda masuk kelas, gurunya meminta murid-muridnya untuk mengumpul tugasnya. Ia dan dua orang temannya tidak sedikit pun yang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian saat bapak gurunya pergi mengangkat telepon, mereka malah bolos keluar lewat jendela. Saat mereka kabur, mereka malah ketahuan oleh salah satu guru mereka. Mereka kemudian berlari kabur. Namun Dinda malah masuk ke WC laki-laki. Saat Dinda bersembunyi dalam toilet, mendengar suara lelaki yang sedang mendesah seakan keenakan, seakan sedang mengucuk alirnya. Hahaha. Padahal itu adalah Gary yang sedang kesakitan kakinya karena habis loncat pagar untuk bisa masuk ke sekolahannya. Gary kemudian keluar dari sana dan diikuti oleh Dinda. Ia melihat seorang Gary yang sedang membenarkan resletingnya yang tersangkut. Disangka-sangkanya habis selesai coli. Hahaha. Kemudian Gary bersantai di kantin bersama dua teman lainnya. Tidak lama, Dinda juga mau santai di sana. Namun temannya Gary malah bilang ke Dinda jangan santai di sana. Kemudian Dinda marah, melontarkan kata yang membuat Gary marah kepada temannya. Akhirnya pun Gary turun tangan. Inilah pertengkaran seorang Gary dan Dinda. Gary malah mendorong Dinda sampai terjatuh handphonenya dan HP-nya sampai pecah. Sekolah itu mesum. Kalau misalkan mau mesum di rumah lo aja. Nunjuk-nunjuk gua. Saat mereka bertengkar, malah ketahuan gurunya. Mereka malah diusir dari sana. Ini kan masih pelajaran. Kalian pada bolos ya? Ayo bubar. Setelah pulang dari sekolah, saat di perjalanan dijemput sopirnya, Dinda menanting-nanting handphonenya yang pecah karena ulahnya Gary. Saat malam hari, Gary dan teman-temannya bersantai di dekat kolam. Salah satunya, temannya Gary yang bernama Rio meminta pendapat tentang cewek yang dia suka, dan cewek itu ternyata adalah Dinda. Keesokan harinya, saat di sekolah, Gary dan Dinda berjalan berlawanan arah. Mereka malah tabrakan. No fans lo. Ih, minggir. Apaan sih, bisa minggir nggak? Ih, najis. Kemudian, saat di lapangan basket, terlihat ada gadis berkacamata bernama Jia. Ia sedang menonton cowok-cowok yang sedang berlatihan basket. Tiba-tiba bola basket mengarah ke dia. Beruntung dengan cepat Gary menangkap bola itu. Sejak itu gadis itu menaruh hati kepada Gary. Ia kemudian membuat sebuah puisi dan dia menempatkannya di mading sekolah. Ternyata Dinda telah curiga kalau puisi tersebut itu untuk Gary. Kemudian ia memotretnya dan memostingnya di grup sekolah. Kelas itu membuat semua teman-temannya Gary mengurahkan Jerry dengan JH. Setelah itu JH menghampiri Dinda, marah-marah kepadanya. Tanpa merasa salah sedikit pun, Dinda balas semakin menghinanya. Kemudian saat Dinda menghinanya, Jerry malah melihatnya langsung. Dia akhirnya tahu yang menyebarkan kabar berdua adalah Dinda. Lo percaya
Dinda bakal nyomblangin kita. Dia aja jomblo, mana ada cowok yang mau sama cewek kayak dia. Setelah beberapa saat Gary bilang kalau Dinda nggak ada yang mau, malah Rio ngajak Dinda ngedate. Sebelumnya Dinda nggak mau sih, tapi karena Derry lewat, dengan bangga ia mengiyakan ajakan Rio karena mau membuktiin pada Gary kalau ia laku aja di sekolah. Tiba malam hari, saat Dinda mau berangkat menyusul Rio, ia melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Kemudian sebisa mungkin menolongnya, dan ia berhasil membantu seorang perempuan itu. Saat seorang perempuan itu pulang ke rumah, ternyata itu adalah kakek Gary. Keesokan harinya, Dinda meminta maaf pada Rio karena ia batal menyusulnya karena ada musibah. Dan akhirnya Rio mengajak kembali pergi malam ini. Setelah agak sore, Rio menyusul Dinda, mau menjemput Dinda. Saat Dinda mandi, ia malah masuk ke dalam kamarnya Dinda, menaruh spray cam di kamar Dinda. Dan saat Dinda ganti baju, jelaslah ia bertelanjang, yang semua bentuk tubuhnya itu terlihat jelas. Saat malam hari, akhirnya dia ngedate bersama Dinda. Dan kebetulan Gary dan kedua temannya ada di sana. Kemudian mereka duduk bareng di sana. Saat Dinda melihat Gary ada di sana, ia mulai kesal dan ia ingin pergi ke WC. Saat Dinda ingin pergi ke toilet, Rio memperlihatkan isi video di dalam kamar Dinda sebelumnya. Melihat itu, jelas Gary marah dan hampir baku hantam di antara mereka berdua. Saat Dinda mau balik kumpul, ia malah digangguin kedua orang cowok. Kemudian Gary menghampiri dan menolong Dinda. Saat Dinda duduk kembali sama Rio, ia mau dicium Rio, tapi ia menolak. Kemudian ia mau pergi. Rio malah marah-marah kepada Dinda. Kemudian Gary menahan Rio agar Dinda balik saja ke rumahnya. Saat Dinda balik ke rumahnya, ternyata di dalam rumahnya ada banyak orang yang berdatangan. Ternyata mereka datang untuk menyita harta semua mereka. Lantaran ayahnya Dinda tertangkap polisi karena kasus korupsi. Ia kemudian diajak pembantunya untuk tinggal di rumah mertua pembantunya itu. Karena kehidupan yang semulanya megah berubah drastis 360 derajat Celcius, akhirnya membuat Dinda belum bisa menerima keadaan yang sekarang, yang membuatnya malas untuk melakukan apapun walaupun dia sekolah. Siang dan malam ia hanya nangis meratapi kesedihannya sekarang. Sebenarnya Dinda tidak mau pergi ke sekolah lagi, namun karena rujukan pada ibunya, akhirnya Dinda mau untuk bersekolah. Selama di sekolah, Dinda diinjek-injek dengan satu sekolahnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan dia, kecuali Gary yang selalu melindungi ia. Saat Dinda mau masuk kelas, ia malah melihat Rio dengan seorang cewek dan malah menghina Dinda. Dan kemudian Rio bercerita sudah melihat tubuh Dinda semuanya. Akhirnya Dinda memberontak, meminta agar menghapus videonya. Saat Dinda ingin merebut handphonenya, HP Rio terlempar di depan Gary. Dan akhirnya Gary pun sangat marah. Ger, mana HP gua? Ger, gue yang hapus atau gue yang hapus? Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Penasaran dengan selanjutnya? Pantengin terus channel ini. Sampai jumpa kembali. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.